Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi ini setelah kita saling sapa, kita mau sapa Tuhan Yesus juga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Gitu ya Tante ya? Atau yang kasih kita hari yang baru. Betul, jadi kita mau terima kasih karena Tuhan Yesus baik untuk kita. Amin. Yuk kita bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan kasih untuk kami. Yuk semuanya, kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita mau datang sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Semalam telah berlalu, kami memuji-Mu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Dengan hati yang dengan lebih sungguh-sungguh, ayo kita bersyukur kepada Yesus kita. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik untuk kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Ketika kami tidur, Tuhan gak pernah tertidur. Tuhan menjaga kami. Ketika kami bangun, Tuhan sudah menyambut kami dengan berkat yang baru. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Untuk itu sekarang kami mau siapkan hati kami,
Siapkan hidup kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan kami sukacita yang daripadamu, sehingga kami boleh memiliki hati yang limpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Amin. Amin. Nah, Tante, kita bulan ini kan mau belajar untuk jadi apa Tante? Pemimpin. Jadi pemimpin. Pemimpin itu di belakang Tante? Salah. Biasanya Di depan. Kenapa? Karena beri contoh ya Tante. Kasih contoh yang baik, kasih teladan, kasih arahan yang baik. Jadi kita itu harus belajar untuk terus bertumbuh supaya bisa jadi contoh yang baik. Iya. Tante, Kalau ya. nggak belajar mau nyontohin apa lah nggak ngerti. Iya, nggak bisa kasih contoh ya Tante Iya. ya. Betul. Sipes. Kak Noni juga mau jadi apa? Teladan Tante, mau jadi contoh yang Iya. baik, mau bersinar untuk Yesus gitu loh Tante, terang. Kayak lampu. Kayak lampu. Loh, iya. Kalau gelap kan kita tidak Nggak bisa lihat. kelihatan. Nah, tapi kalau terang, Nah. bisa lihat. Jadi, ayo kita belajar untuk kita jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat. Kita mau jadi terang dunia. Nah, kalau terang, lampunya jelas kan cantik, gantengnya kelihatan. Oh, betul. Kak Noni cantik Tante. Cantik dong. Makasih Tante. Tante juga cantik. Adik-adik ada yang ganteng ya Tante ya. Ganteng-ganteng. Cantik juga yang cewek. Kalau gitu sekarang kita nyanyi. Kalau di sampingnya ada papa, mama, kakak, adik, nah ditunjuk ya. Kamu ganteng, kamu cantik. Karena ada Tuhan Yesus. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Nah, kita kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Ayo bersinar semuanya. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Amin. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Kamu Tante. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Ayo bersinar Tante. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Ayo sekali lagi semua tangannya gini. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Sampai kapan Tante? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang ya Tante? Sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi terang terus Tante ya. Ku mau kerja yang Tuhan minta, ku mau kerja dengan setia, takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku, sampai aku di tahtanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Ayo kita bilang, aku cinta Yesus, ku cinta Yesus,
hidupku sampai aku di tahtanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Ku mau kerja yang Tuhan minta, ku mau kerja dengan setia. Takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku sampai aku di tahtanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Berbahagialah anakku, berbahagialah. Berbahagialah anakku, berbahagialah. Ternyata kalau kita di dunia ini hidupnya baik sesuai dengan perintah Tuhan ya Tante ya. Jadi terang, kita itu loh nanti berbahagia bersama Yesus ya Tante ya. Betul sekali. Betul, karena nanti kita dijemput sama Tuhan Yesus. Jadi harus dari sekarang kita sudah Menunjukkan Oh. diri kita itu cinta Yesus. Nanti kalau diajak Tuhan sudah siap. Iya, hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. terus disuruh apa Tante? Bertumbuh, Sirami jiwaku sampai berbuah, berbuah, berbuah. berbuah, 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 berbuah. Aduh, pom 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 pom. Tante bernyanyi, ayo. Ayo Tante. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pam 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 pam. Lagi Tante. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pam 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 pam. Ayo biarkan firman Tuhan sirami kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pam 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 pam. Berbuah Tante. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Pam 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 pam. Kak Noni mau berbuah Tante. Ya, harus belajar firman Tuhan dulu supaya tahu harus berbuat yang seperti apa hingga tumbuh buahnya. Gitu ya Tante ya. Ayo Tante sekarang kita dengar firman yuk Tante. Yuk. Tante berdoa dulu ya Tante ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, siapkan hatinya, siapkan telinganya, pikirannya juga, ya. Yuk kita berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kami waktu bersuka cita memuji Engkau sebagai rasa syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Kami mau membuka hati kami karena sebentar kami akan belajar satu kali lagi dari firman Tuhan. Kami mau firman itu bertumbuh di dalam hati kami dan kami berbuah bagi Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami pun bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mari berkati kami semua yang akan mendengar, terlebih kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui apa yang disampaikan kepada kami semuanya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami siap belajar dari firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Shalom.
Wah, gimana kabarnya nih adik-adik? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya tetap sukacita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, terima kasih kami boleh berkumpul di sini untuk sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami telinga, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman-Mu boleh bertumbuh berbuah lebat di hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum mulai kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah lihat perang? Atau mungkin pernah main perang-perangan ya sama teman-teman yang di sekolah, atau mungkin lihat di TV ya tentang perang, atau lihat di film mungkin tentang perang gitu ya. Nah, yang mau kakak ceritain di sini itu juga tentang perang ya. Zaman dulu itu terjadi peperangan antara tentara Filistin dan juga orang Israel gitu. Jadi mereka berperang gitu ya. Nah, tentara Filistin itu punya seseorang yang gagah, tinggi, besar, perawakannya gede banget ya, bisa dibilang itu raksasa gitu ya. Namanya itu Goliat ya, diingat-ingat ya, namanya Goliat. Jadi badannya itu tinggi, perawakannya besar, gagah, perkasa. Nah, yang namanya Goliat ini ya sukanya itu menghina orang Israel. Yang namanya Goliat itu sukanya meremehkan orang Israel ya, karena waktu itu juga Goliat ini bagian dari tentara Filistin gitu ya, yang mau menyerang orang-orang Israel gitu ya. Nah, suatu kali ya waktu mereka sedang berperang gitu ya, orang-orang Israel tuh ketakutan ya sama Goliat ini, karena gak ada yang berani gitu ya, badannya tinggi, besar gitu ya. Siapa yang berani melawan Goliat gitu ya? Gak ada yang berani. Satu-satu muncul, gak berani. Satu lagi muncul, aku juga gak berani ya. Semuanya gak berani ngelawan Goliat karena itu tadi ya, badannya tinggi, besar. Kalau saya ya, kalau orang-orang Israel gitu ya ngelawan tentaranya Filistin, apalagi ngelawan Goliat tadi, gak akan gak akan menang gitu ya, karena udah badannya Goliat itu tinggi, besar, sedangkan orang-orang Israel semuanya semuanya itu gak ada yang sebesar dan segagah Goliat gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba datang gitu ya, lalu bilang, "Hey, saya berani loh ngelawan Goliat," gitu ya. Terus orang-orang itu orang-orang itu terheran-heran gitu ya, karena loh kamu nggak salah kamu itu loh kecil, kamu itu badanmu nggak besar, kamu masih muda juga, kamu ngelawan Goliat ya kalah gitu. Semua kan orang-orang Israel nggak percaya gitu kan, kayak kamu itu siapa gitu loh, anak kecil kok ngelawan raksasa gitu ya. Terus akhirnya tahu nggak siapa anak kecil yang anak muda berbadan kecil yang tadi katanya mau ngelawan Goliat itu? Namanya Daud. Nah, dicatat ya, ingat-ingat namanya Daud. Terus Daud ini bilang, loh gak masalah meskipun badan saya kecil gitu ya, saya tuh udah biasa kok menjaga kambing domba. Ketika ada singa yang datang mau menerkam domba-dombaku, ya aku yang melindungi gitu ya. Udah tenang-tenang, saya bisa menghadapi Goliat gitu katanya ya. Terus Daud bilang gini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, waktu Daud bilang gitu, langsung nih Daud ngambil batu sama ngambil ketapel, tung ya, kena ke dahinya dahinya Goliat. Terus tebak apa yang terjadi? Tiba-tiba Goliat yang besar, yang raksasa itu langsung jatuh rebah ke tanah ya. Bayangkan Goliat yang badannya besar, tinggi, yang raksasa itu jatuh cuman karena ketapel yang kena di dahinya. Wah, hebat banget ya Tuhan kita ya. Bayangkan seorang Daud yang kecil, yang dianggap, halah kamu masih anak kecil gitu ya, yang diremehkan. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat yang
tinggi besar hanya dengan apa? Hanya dengan batu dan ketapel gitu ya. Tentunya apa? Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Nah, yang bisa adik-adik ambil dari cerita ini gitu ya, adik-adik pernah nggak sih mungkin adik-adik ngerasa ada juga Goliat dalam hidup adik-adik? Mungkin Goliatnya bukan dalam bentuk raksasa seperti Goliat itu, enggak ya, mungkin Goliatnya tuh dalam bentuk itu kemalasannya adik-adik, ketidaktaatannya adik-adik itu ya. Itu bisa jadi apa? Goliat yang harus adik-adik kalahkan ya dalam diri adik-adik. Nggak denger-dengeran sama orang tua gitu ya, males baca Alkitab, males berdoa gitu ya. Itu yang harus apa? Harus adik-adik kalahkan supaya apa? Supaya adik-adik menang dan juga apa? Bisa memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita baca ayatnya bareng-bareng ya. Kita buka Alkitabnya. Disiapkan dulu Alkitabnya ya. Kita buka. Yang belum bisa baca mungkin bisa minta tolong kakaknya, papanya, mamanya, tantenya, neneknya ya buat dibacakan. Oke, semuanya udah ya, udah siap ya Alkitabnya. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 40. Judulnya Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Jika aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, itu tadi firman Tuhan yang bisa kakak bagikan hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran ya dari kisahnya Daud dan Goliat ini. Semoga adik-adik punya keberanian yang sama seperti keberanian yang dipunyai Raja Daud untuk mengalahkan musuh-musuh kita ya. Musuh-musuh kita itu kayak apa sih kak? Aku gak punya musuh kok di sekolah, aku gak punya musuh kok. Musuh-musuh kita tuh dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk kemalasan, dalam bentuk ketidaktaatan, dalam bentuk kecanduan main game, kecanduan sama HP gitu ya. Itu musuh-musuh yang harus kita kalahkan saat ini adik-adik. Oke, mari kita lipat tangan, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Biar firman-Mu boleh jatuh Tuhan di tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah lebat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati adik-adik yang sudah hadir di sini. Kau memberkati dalam sekolah, dalam studi, dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan juga menolong, memberkati kedua orang tua kami semua. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala cita-cita kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami, setiap kehidupan adik-adik di sini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.